Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1166. Laut Bintang Jatuh. Orang-orang secara bertahap pulih dari keterkejutan dan kelesuan. Segera, keheningan pecah, dan suara berisik bergema seperti penggorengan. Kerumunan tampak mendidih, bersemangat, dan bersorak. Menang, menang. Saya sangat beruntung memiliki guru Su yang bertanggung jawab atas hutan belantara besar. Sejujurnya, aku hampir pingsan sebelumnya. Sebelumnya, itu terlalu menyedihkan. Ratusan kekuatan di kedalaman langit berbintang bergabung, agresif dan mematikan. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan mereka yang berada di alam kekaisaran pun merasa putus asa, tertekan, dan tidak berdaya berkali-kali. Dan sekarang, semuanya sudah berakhir. Hanya Master Pedang Xuanjun yang berdiri dengan bangga di dunia. Siapa yang tidak bersemangat dan bersemangat dengan hal ini? Amitabha, Buddha kehidupan tanpa batas. Sang Buddha batu tinta menyatukan kedua tangannya dan tersenyum. Keledai botak tua, jadi kamu juga sangat gugup. Menurutku kamu masih tenang. Si pelahap tua menggoda, dia memperhatikan bahwa jubah penguasa Buddha Yanxin juga basah oleh keringat dingin. Pertempuran ini pasti akan dicatat dalam sejarah Great Wilderness, dan itu akan menjadi pukulan yang paling tak terhapuskan dalam sejarah, dan akan berlangsung selamanya. Kata-kata Peng Zhu tegas. Saya tidak tahu apakah ada orang yang bisa melampaui pencapaian besar Sulau Gua di masa depan, tapi setidaknya dia bisa disebut sebagai 4 karakter kuno dan modern. Nenek moyang iblis Yue Yin menghela nafas. Barang antik tua itu semuanya heboh. Ini adalah pertempuran yang berhubungan dengan nasib dunia budidaya di alam liar, dan Su Yi dapat membalikkan keadaan dan menimbulkan badai dalam satu gerakan. Di masa depan, jika kekuatan di kedalaman langit berbintang ingin membalas dendam, saya khawatir mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung konsekuensinya. Kakak Su, kamu baik-baik saja. Tianyao Demon Sovereign bergegas untuk pertama kalinya, prihatin dengan pertanyaan. Gaun merahnya seperti api, kulitnya lebih baik dari salju, dan sikapnya cukup membuat takjub semua makhluk. Apakah menurutmu ada yang harus kulakukan? Su Yi tertawa. Kelihatannya baik-baik saja, siapa yang tahu kalau itu bertahan. Kaisar Iblis Tian Yao memandang Su Yi sekilas. Tiba-tiba, teriakan panik terdengar di kejauhan. Pak Su, yang kecil salah, tolong minta juga dalam jumlah besar, jangan pedulikan yang kecil. Di tengah kerumunan di kejauhan, seorang biksu kurus berlutut di sana, wajahnya penuh ketakutan, dan suaranya menangis. Orang-orang tiba-tiba teringat bahwa barusan, orang ini adalah orang pertama yang berbicara, membiarkan Master Pedang Xuanjun pergi ke kedalaman langit berbintang untuk bertarung sampai mati. Tuan Su, kami salah. Berikut ini, banyak biksu yang berlutut di tanah. Satu demi satu panik, penuh penyesalan. Ada juga seorang lelaki tua yang langsung menamparkan pipinya dengan kedua tangannya. Sorak-sorai gembira di lapangan tiba-tiba menghilang. Semua mata tertuju pada para biksu yang berlutut di tanah. Beberapa orang merasa sangat bahagia, berpikir bahwa tulang rawan ini pantas mendapatkan balasannya. Beberapa orang terlihat rumit, mengapa repot-repot? Peng Zhu menghela nafas. Monster tua Su, bagaimana menurutmu? Cacing tua yang rakus itu memandang Su Yi. Apakah menurutmu aku sendiri yang akan menghukum mereka? Su Yi bertanya. Pelahap tua itu menggelengkan kepalanya. Barang antik tua itu tidak mengira Su Yi akan melakukan ini terlalu banyak. Mereka juga melihat hal ini, bukan karena mereka menyesali dosa-dosa mereka, namun karena mereka khawatir akan dihina, dikucilkan, dan bahkan ditekan oleh dunia di masa depan. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, kejadian hari ini pada akhirnya akan menyebar ke seluruh dunia, dan apa yang mereka lakukan di masa lalu juga akan diketahui dunia. Saya ditakdirkan untuk melibatkan kerabat, teman, dan klan saya, dan mungkin saya akan melakukannya, dibalas oleh orang lain. Semua barang antik mengangguk. Memang benar demikian adanya. Sebagai Su Xuanjun, dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun atau membuat pernyataan apapun. Ada banyak sekali orang kuat di dunia liar ini yang akan mengambil inisiatif membantunya melakukan sesuatu. Anda akan dikritik oleh ribuan orang, dicerca oleh ribuan orang, dan bahkan balas dendam. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi, para kultivator yang berlutut dan memohon belas kasihan semuanya pucat seperti disambar petir. Ini memang hal yang paling takut mereka hadapi. Belum lagi saya pernah berperang sebelumnya, untuk menyelesaikan musuh saya sendiri, dan saya tidak pernah dianiaya oleh mereka dengan benar. Nada suara Su Yi datar, itu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di punggung dan berbalik. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah melihat para biksu yang sedang berlutut. Tua serakah mereka saling memandang dan mengikuti Su Yi satu demi satu. Hal yang memalukan, Tuan Su tidak suka membersihkanmu,
tapi kami tidak tahan. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Ini pasti terlalu murah bagi mereka. Menurut pendapat saya, tangkap mereka hidup-hidup, hancurkan tulang punggung mereka, bawa mereka ke kota pertama Zhongzhou, dan gantungkan mereka di gerbang kota untuk diperlihatkan kepada publik. Biarkan dunia melihat apa yang terjadi pada mereka, bajingan. Luar biasa. Di kejauhan, terdengar suara keras, dan beberapa beku melakukan pembunuhan dan mengepung para beku yang sedang berlutut di sana. Tiba-tiba, para beku yang sedang berlutut di tanah benar-benar ketakutan, dan sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Selesai. Tidak ada yang menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat. Di atas bintang-bintang, di daerah yang sepi dan terpencil. Xiao Tianqi, apakah kamu melihatnya? Itulah sikap penonton. Sebuah kapal harta karun diam-diam muncul dari kehampaan. Di haluan perahu, suara Jiu Yao datang dari pot perunggu. Saya katakan sebelumnya, siapapun yang menjadi musuhnya pasti akan mendapat akhir yang buruk. Tianqi, yang terlihat persis seperti King Wan, terdiam. Meskipun pertarungan sebelumnya sangat jauh, dia bisa menggunakan teknik rahasia Jiu Yao dan kekuatan pot perunggu itu untuk membuatnya melihatnya dengan jelas. Satu langkah maju, pedang membunuh semua raja dunia. Kekuatan besar di alam raja seperti Ming Yong, Yang Qi, Zai Jiuxiao, He Mingliu, Del, juga terjebak dan terbunuh di dunia pedang satu sisi, dan tidak ada yang selamat. Yang lebih luar biasa lagi adalah keberadaan penjahit pun tidak berani menunjukkan jejak mereka dari awal hingga akhir, dan bertarung dengan sang master. Semua ini telah membuat Tianqi sangat terkejut, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tentu saja dia tahu betapa menakutkannya penonton di kedalaman langit berbintang. Rumor tentang penonton tidak berbeda dengan mitos dan legenda. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan karma dari kehidupan lampau yang ditinggalkan oleh penontonnya akan begitu kuat. Cukup kuat untuk membuat orang merasa ngeri. Paman Jiu Yao, kamu benar, meskipun master penonton telah bereinkarnasi, sungguh tidak bijaksana menjadi musuh makhluk seperti dia. Untuk waktu yang lama, Tianqi bergumam pelan. Di dalam pot perunggu, Jiu Yao jelas merasa lega, dan berkata dengan lega, saya dapat melihat bahwa Anda akhirnya mengerti mengapa saya begitu cemburu dan takut memperhatikan Tuhan. Surga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman Jiu Yao, penonton yang kamu takuti sudah tidak ada lagi. Sekarang dia telah bereinkarnasi sebagai Su Xuanjun di gurun besar ini. Suara Jiu Yao terdengar serius dan serius, apa kau tidak mengerti? Ini berarti penonton telah menempuh jalan kendo yang lebih menakutkan dari kehidupan sebelumnya. Wajah cantik Tianqi sedikit berubah, dan dia terdiam lagi. Memang benar, Guanzu hampir tak terkalahkan di awal langit berbintang, hampir tak terkalahkan, seperti keberadaannya. Sejak dia bereinkarnasi dan dibangun kembali, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa seiring dia terus bangkit dalam kehidupan ini, jalannya hanya akan menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Xiao Tianqi, aku bisa mengingatkanmu, jangan pergi dan membalaskan dendam orang-orang di paviliun Jiutian. Jiu Yao berkata dengan sungguh-sungguh, mereka mematuhi perintah tuanmu dan datang untuk mencari kematian atas inisiatif mereka sendiri, tidak heran penontonnya kejam. Dan tuanmu, saya khawatir Anda telah tersihir oleh barang yin tua dari penjahit. Tianqi mengangguk dan berkata, saya datang ke alam bintang Xuan Huang untuk menemukan belahan jiwa saya, dan keluhan lainnya tidak ada hubungannya dengan saya. Jiu Yao merasa lega dan berkata, sebaiknya, berhati-hatilah mengarungi kapal selama 10.000 tahun, meskipun Anda dianggap pengecut, Anda lebih suka menghindari konflik dengan penonton. Tianqi langsung mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman Jiu Yao, bisakah kamu melihat asal-usul pria bersenjata itu? Sebelumnya, pria bersenjata wanita tiba-tiba muncul, mematahkan serangan penjahit dengan satu tembakan, dan langsung menggerakkan langit berbintang untuk mencari penjahit untuk menyelesaikan rekening. Pemandangan seperti itu juga membuat Tianqi sangat terkejut. Tak terbayangkan kalau wanita bersenjata itu begitu suci dan sombong. Saya tidak bisa melihat, dan saya tidak berani melihat, jika tidak, pihak lain akan segera menyadarinya. Suara Jiu Yao juga menjadi kental, namun, semakin sering kasus ini terjadi, semakin membuktikan bahwa pria bersenjata wanita itu menakutkan. Pergi langsung ke penjahit untuk menyelesaikan rekeningnya. Tianqi mendengarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam rumor yang beredar, dikatakan bahwa alam bintang Xuan Huang ini adalah tanah tua reruntuhan bintang, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa alam ini akan begitu misterius dan misterius. Rahasia reinkarnasi, Ibu Ki Kuning yang misterius. Saksikan reinkarnasi Tuhan, penembak jitu wanita misterius. Tidak peduli orang atau benda, ambil saja satu dan letakkan di kedalaman langit berbintang. Itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan menarik perhatian dari segala arah. Dan sekarang, semua orang dan benda ini telah muncul di tempat yang telah lama terlupakan, seperti alam bintang Xuan Huang, siapa yang tidak terkejut. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat leluhur langit berbintang, dan meskipun menurun, latar belakangnya jauh dari kata biasa dan sebanding. Jiu Yao juga menghela nafas. Tapi ini lebih menarik. Segera,
Tianqi mengemudikan kapal harta karun dan menjarah menuju dunia liar. Dan di kedalaman bintang-bintang, di dunia tandus yang dipenuhi lahar. Tidak baik, jeritan terdengar. Mengikuti, sesosok tubuh bergegas dari kedalaman lahar. Dilihat lebih dekat, lelaki itu tampak tua, wajahnya berkerut, mengenakan jubah kain, dan ada jarum perak di rambutnya. Seorang penjahit yang dianggap sebagai salah satu raksasa paling berbahaya di kedalaman langit berbintang. Namun, saat ini, dia tampak serius, dengan sedikit rasa jengkel, dan dia akan meninggalkan dunia cair ini segera setelah sosoknya berkedip. Ledakan, kekosongan itu pecah, dan sebuah tombak muncul di hadapannya. Sosok penjahit itu menghantam kakinya, dan sosok itu mundur ratusan kaki. Melihat ke atas, di kejauhan, seorang wanita sedang memegang tombak panjang, dan sepasang mata ungu menatapnya dengan dingin. Orang tua, kemana kamu bisa melarikan diri kali ini? Nada suara pria bersenjata itu dingin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1167. Penjahit itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sepenuhnya, dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda harus menjadi musuh saya lagi dan lagi. Ini dari hati. Terakhir kali klon daunnya melarikan diri dari Great Wilderness World, dia dibunuh oleh wanita yang tidak bisa dijelaskan ini dalam perjalanan. Yang lebih menakutkan lagi adalah wanita ini sepertinya mampu menyimpulkan rahasianya dan membunuhnya dalam satu gerakan ke tempat persembunyian dewanya. Jika bukan karena dia mengungsi satu langkah lebih awal, pertempuran tidak bisa dihindari. Pengalaman inilah yang membuat sang penjahit menyadari kengerian pria bersenjata wanita ini, dan dia sudah lama merasa takut. Namun dia tidak pernah menyangka kali ini, dalam aksi melawan Guanzu, pria bersenjata wanita itu muncul lagi dan membunuhnya lagi. Hal ini membuat para penjahit merasa tertekan untuk beberapa saat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia seperti ahli di balik latar belakang gelap di kedalaman langit berbintang. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu wanita yang tidak masuk akal. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya bahkan dengan strateginya yang luar biasa. Tidak mungkin, wanita ini berhantu, dan dia tidak masuk akal. Hal ini membuat semua strategi dan taktik menjadi sia-sia. Pria bersenjata itu berkata, kenapa? Sederhana sekali, tidak senang bertemu denganmu. Penjahit, apa ini? Kamu orang tua, berbahaya, celaka, dan pemalu seperti tikus. Meskipun basis kultivasimu tidak buruk, tetapi kamu suka bersembunyi di kegelapan. Kata-kata wanita bersenjata itu penuh dengan penghinaan, dan dalam hidupku, orang yang paling dibenci adalah kamu. Penjahit itu tampak tercengang, dan dadanya tercekik untuk beberapa saat. Saya sangat keji, bagaimana saya bisa menyinggung perasaan Anda? Hanya karena alasan yang rusak ini, perlukah menargetkan Laozi? Temperamen penjahitnya sangat baik, suasana hatinya lebih stabil dan menakutkan. Jika tidak, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak akan bersembunyi di balik layar dan berjalan dalam kegelapan. Tapi sekarang, dia benar-benar marah, dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana wanita sombong dan sombong seperti itu bisa ada di dunia. Belum lagi, kamu berbohong padaku terakhir kali. Pria bersenjata wanita itu mengatakan ini, dengan niat membunuh di matanya, dan yang paling aku benci adalah diperlakukan sebagai orang bodoh oleh orang lain. Berbicara, dia mengangkat tombak di tangannya dan hendak menembak. Penjahit itu buru-buru berteriak, tunggu. Kapan terakhir kali saya berbohong? Pria bersenjata wanita itu melihat bahwa dia masih berdebat, dan berkata-kata demi kata, jika kamu mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan menghajarmu, dan melupakannya, tapi sekarang, aku memutuskan untuk menikahmu sampai mati. Ledakan, kekosongan ini kacau, pria bersenjata itu mengambil satu langkah dan mengayunkannya untuk membunuh. Dah, ledakan, tombaknya menebas, dan gunung itu meledak seperti kertas. Para wanita bersenjata sedang terburu-buru dan telah membunuh mereka. Penjahit itu hanya bisa terkesiap. Dari mana wanita ini berasal? Itu terlalu mesum. Dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali, sosok itu menghilang begitu saja, dan momen berikutnya muncul di jarak yang sangat jauh. Beraninya kamu bersembunyi. Pria bersenjata itu bahkan lebih marah lagi. Mendengar kalimat tersebut, penjahit tersebut hampir menjadi gila. Jika aku tidak mengelak, aku masih bisa berdiri dan membiarkanmu, wanita gila, gagal membunuh. Ledakan. Pria bersenjata wanita peduli akan hal ini, menginjak kaki, pistolnya menembak seperti naga, dan membantingnya ke udara. Dan pria bersenjata wanita itu telah menghunus tombak panjang, dan kekerasan akan terjadi. Pergi. Dentang. Ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak. Langit berbintang bergetar hebat, dan bintang-bintang runtuh. Penjahit itu terbang dengan keras, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Alisnya ngeri. Apakah wanita ini benar-benar melampaui jangkauan jalan menuju langit, menginjak langit untuk menjadi abadi? Kalau tidak, mengapa ini begitu menakutkan? Tapi penjahit itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan pria bersenjata itu menikamnya. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi membuat para penjahit ketakutan. Jangan ragu-ragu lagi,
cahaya hitam aneh muncul dari dalam mata penjahit, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi, kota. Zeng, peluit aneh bernada tinggi terdengar. Di rambut penjahit, jarum perak tiba-tiba menyapu, dan hujan abu-abu muncul. Hei, peninggalan zaman sihir. Pria bersenjata itu terkejut. Penjahit itu bahkan lebih terkejut darinya, tidak dapat membayangkan bahwa kartu truf terkuatnya tidak pernah melukai lawannya bahkan sehelai rambut pun. Dan Anda harus tahu bahwa dia menggunakan harta ini untuk menyelamatkan nyawanya dari tangan penonton. Tidak peduli siapa kamu, aku ingat akun ini. Suara kebencian masih bergema, dan aku melihat jarum perak berputar di sekitar sosok penjahit, dan rune melonjak, dan dia menghilang begitu saja. Penembak jitu wanita itu melontarkan niat membunuh di matanya dan melemparkan tombak panjang dari tangannya. Ledakan. Di kejauhan kehampaan yang tak berujung, terjadi ledakan tiba-tiba, yang mengguncang langit berbintang dengan hebat. Setelah itu, teriakan nyaring dan menyakitkan dari penjahit itu terdengar. Namun semuanya berakhir tiba-tiba. Sayangnya, meski ada lubang yang ditusuk di tubuhnya, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pria bersenjata itu sedikit menyesal, dia mengangkat tangannya. Dentang. Tombak kuno berwarna hitam biru kembali dari kehampaan dan jatuh ke telapak tangannya. Pria bersenjata wanita itu berbicara pada dirinya sendiri. Segera, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, era masa lalu telah lama diubah menjadi masa lalu yang abadi dalam kontrak para dewa, dan Taoisme lelaki tua itu tidak cukup untuk mendobrak kesenjangan antara masa lalu dan era penghalang. Jika kamu punya kesempatan, pergi dan bersihkan orang tua itu lagi, mungkin kamu bisa mengetahui kebenarannya. Pria bersenjata wanita itu membuat daftar untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk kembali ke hutan belantara besar terlebih dahulu untuk mengalahkan pria bernama Susuanjun. Setelah itu, pergilah ke penjahit untuk mengetahui asal-usul aslinya. The Great Wilderness adalah tempat terlarang pertama sejak zaman kuno. Pintu masuk ke area terlarang air terjun abadi. Kalian berdua, kalian dikepung. Terdengar tawa kecil. Jingxing dan Wang Ke berhenti tiba-tiba, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat satu demi satu sosok di kehampaan ke segala arah. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah emas, memegang kipas giok di tangannya. Hal ini membuat Jingxing dan keduanya tenggelam dalam hati dan menyadari bahwa itu tidak baik. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berjuang dan ikut dengan kami dengan patuh. Pria berjubah emas itu bersikap pendiam dengan sedikit arogansi, jika tidak, jika Anda melakukannya, saya jamin Anda tidak akan mampu menanggung dosa hidup semacam itu. Ketika mereka berbicara, sekelompok dari mereka dikepung dan didorong maju selangkah demi selangkah. Jingxing dan Wang Ke saling memandang, dan segera mulai bergegas menuju pintu masuk area terlarang Xianyun. Betapa sedihnya binatang itu masih bertarung. Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ledakan. Di sampingnya, orang-orang kuat itu menyerang dengan berani. Kekuatan yang digunakan menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik ini berada pada level kaisar. Menyadari hal ini, Jingxing tidak segan-segan menghancurkan simbol abadi itu. Kekuatan hukum yang aneh dan misterius muncul, dan berkembang menjadi lingkaran emas. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Teknik rahasia yang digunakan oleh karakter alam ekstrim kaisar semuanya runtuh di depan cincin emas Tuhan itu, tidak dapat diguncang sedikit pun. Ini, orang-orang di wilayah kekaisaran tercengang. Jingxing dan Wang Ke terkejut, sungguh jimat abadi yang ajaib. Hei, apa hubungan kalian berdua dengan sesama Daois Suisu? Suara halus dan tajam terdengar, dan sosok anggun tiba-tiba muncul di cincin dewa emas. Gadis itu mengenakan pakaian neon, dengan alis yang indah dan tanda, ulat sutra emas menelan ekornya, di dahinya. Itu adalah As. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata pria berjubah emas dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Kekuatan kemauan seorang raja kerajaan. Sejujurnya dengan seniorku, Suyi adalah nama kedua majikanku. Jingxing dengan sungguh-sungguh menyambutmu. Es mendengus dan mendekat. Dia memandang pria berjubah emas dan yang lainnya dengan matanya yang indah, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu ingin mati? Pria berjubah emas terkejut dan menangkupkan tangannya, saya dari Huaxinsai. Es melambaikan tangannya dan menyela, aku tahu, aku bertanya kematian seperti apa yang kamu inginkan. Dia memiliki sikap yang kekanak-kanakan, dia seharusnya marah dan bahagia, dan suaranya jelas dan manis. Arti kata-katanya mengerikan. Pria berjubah emas dan yang lainnya saling memandang dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Mereka masing-masing melemparkan rahasia dan harta karun mereka yang kuat, dan menghantam Akai seperti kekuatan yang luar biasa. Es mengangkat tangannya. Cincin emas bulat dan abadi berputar, dengan mudah menghancurkan serangan dan harta karun itu satu persatu. Saat cahaya dan hujan turun, Akai menghilang begitu saja. Muncul, ribuan meter jauhnya, tangan giok putih kristal terulur dan dengan lembut menekannya ke kepala pria berjubah emas. Kemudian, pria berjubah emas itu gemetar, seperti selembar kertas yang terbakar dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dengan keras. Di bidang penglihatan Jingxing dan Wang Ke,
mereka melihat sosok Azena yang anggun dan ringan, seolah-olah bergerak di angkasa, beberapa momen berkedip-kedip, masing-masing, muncul dalam karakter kaisar yang melarikan diri di sampingnya, dengan telapak tangan ditekan, lawan meledak dengan keras, melayang seperti abu. Sederhananya, semudah menemukan sesuatu. Sebelum Jingxing dan Wang Ke pulih dari keterkejutannya, Akai telah kembali dan berkata sambil tersenyum, "Hei, sudah terselesaikan." Jingxing dan Wang Ke baru saja bangun seperti mimpi dan menarik napas. Membunuh Kaisar Realem ada seperti memanen master. Gadis yang tampak menawan dan menawan ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat kuat. Pada saat inilah kedua orang itu sangat menyadari betapa berharganya pesona abadi yang diberikan kepada mereka oleh sang guru. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1168. Akai berkata dengan lembut, kekuatan jimat undead ini hampir tidak dapat digunakan sekalipun. Saya akan memberitahu Anda para master ketika saya kembali dan mengatakan bahwa jimat undead digunakan untuk melawan orang-orang di alam kekaisaran, tetapi itu terlalu berlebihan, terbuang sia-sia. Saat dia berbicara, dia mengetukkan ujung jarinya. Cincin dewa emas yang bulat dan seperti abadi tiba-tiba terkondensasi kembali menjadi jimat abadi. Sosok Kai menghilang dalam cahaya dan hujan. Jingxing dan Wang Ke saling memandang dan merasa seperti sedang bermimpi. Waktu sudah benar-benar berubah. Raja menghela nafas dengan emosi. Di dunia liar di masa lalu, jalan yang dalam itu seperti langit, dan kaisar itu seperti dewa. Eksistensi seperti Huang Jijing bisa dikatakan sebagai eksistensi tingkat dominan dunia. Namun kini, dengan munculnya kekuatan di kedalaman langit berbintang, orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa di atas jalan yang dalam, ada jalan menuju langit. Di luar kaisar, itu sudah cukup untuk menghalangi alam bintang. Semua ini membawa dampak yang besar pada dunia liar, dan juga menyebabkan perubahan dramatis dalam kognisi para beku di dunia. Sama seperti saat ini, pria berjubah emas dan kelompok kaisar lainnya begitu kuat sehingga mereka bisa berjalan menyamping di hutan belantara. Tapi di bawah tangan Akai, dia tidak berbeda dengan anjing kalkun. Kognisi bawaannya rusak dan dunia baru terbuka. Bukankah itu hal yang baik? Jingxing berbisik, jangan lupa, di kehidupan masa lalu sang guru, dia berjuang untuk menemukan jalan yang lebih tinggi, dan akhirnya harus bereinkarnasi. Kami berbeda, kami telah mempelajari rahasia tiga alam naik ke langit, dan kami juga telah diinstruksikan oleh sang guru, dan kami tahu bagaimana menuju ke alam di masa depan. Bagaimana beruntung bagi kita, Wang yakin. Ayo pergi ke area terlarang air terjun abadi dulu. Jingxing hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan jimat rahasia dari tangannya. Jimat rahasianya memancarkan kilau ilahi. Guru memanggil kita kembali. Jingxing berkata dengan penuh semangat. Wang Ke tertegun dan berkata dengan tidak percaya, perang itu sudah berakhir. Seharusnya begitu. Terlebih lagi, karena Tuan memanggil kita kembali, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa dalam pertempuran ini, Tuan harus menang. Jingxing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pergi. Wang tidak bisa menahan diri, dan bertindak secepat mungkin. Dunia bawah. Di luar kota Tiannya, tempat keluarga kerajaan ular hantu bercokol. Ingat, saat kamu mulai, kamu harus menangkap wanita yang memanggil Ye Yu secepat mungkin. Seorang pria bermartabat dan bermartabat dalam mantel berbulu memperingatkan dengan suara yang dalam. Di sampingnya, 3 pria dan 1 wanita mengangguk. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Pria bermantel bulu memberi perintah. Suara mendesing. Kelompok itu diam-diam bergerak menuju kota Tiannya. Di tengah jalan, pria bermantel bulu tiba-tiba berhenti, tunggu. Berbicara, dia mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya, dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut perak muncul dari permukaan cermin yang halus. Operasinya sudah selesai, kalian semua segera kembali ke markas Great Wilderness, dan jangan membuat masalah lagi. Pria tua berambut perak itu menghela nafas. Pria bermantel bulu itu tertegun dan berkata, Paman, mengapa demikian? Orang tua berambut perak itu tampak murung untuk beberapa saat, dan akhirnya berkata dengan getir, kita kalah. Semua yang berpartisipasi dalam pertempuran Laut Bintang jatuh, semuanya mati. Begitu kata-kata ini keluar, pria berpakaian bulu dan yang lainnya tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Gagal, ratusan Kaisar Realem, lebih dari 10 Realem King, semuanya mati. Rasa dingin muncul dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka serasa jatuh ke dalam gua es. Cepatlah, jangan tunda lagi. Desak lelaki tua berambut perak itu. Ledakan, cermin itu berkedip-kedip, dan lelaki tua berambut perak itu menghilang. Kelompok itu berbalik. Yang tidak mereka ketahui adalah klan ular hantu saat ini sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Adegan serupa juga terjadi di situs Cui di kota Ziluo. Kedalaman lautan kepahitan. Di dunia bawah jalan pemakaman, di tepi kolam reinkarnasi. Ada kabar dari guru, ayo kembali. Suara Molo bersemangat dan alisnya penuh kegembiraan. Pada awalnya, dia mengikuti pengaturan tuannya Su Yi, dan datang ke dunia bawah bersama Ye Luo, Bai Yi, dan Suan Ning.
Para anggota klan membawa mereka pergi bersama dan berlindung di jalan pemakaman jauh di dalam lautan kepahitan. Sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan saya akhirnya mendapat kabar dari guru. Dengan cara ini, monster tua Su pasti menang. Hantu tua yang membawa peti mati itu tertawa. Ketika Molo dan yang lainnya datang untuk berlindung, mereka memegang piring 6 jalan, yang awalnya dia berikan kepada Su Yi, yang membuatnya merasa pertama kali dia keluar dari sumber kekacauan dan kekacauan. Aoi dan yang lainnya, semua menerima kolam reinkarnasi ini. Saya tidak ingin pergi dari sini. Cui Longxiang enggan berpisah. Selain kolam reinkarnasi, ada kekuatan tatanan reinkarnasi yang rusak. Hahaha, kamu rubah tua paling suka memanfaatkan, jadi diam saja. Hantu tua yang membawa peti mati itu tertawa. Tidak jauh dari situ, Ye Yu dari klan ular hantu datang dan berkata dengan lembut kepada Molo, setelah saya kembali menemui tuanmu, bisakah Anda membantu saya menyampaikan sepatah kata pun? Molo buru-buru berkata, Senior Ye Yu, tolong bicara. Dia tahu betul bahwa guru memiliki hubungan yang tidak jelas dengan wanita cantik dan cerdas di depannya ini, jadi dia sangat hormat dalam kata-kata dan sikapnya. Dan saya, di lampu ular hantu tianya yang tergantung di pinggang Ye Yu, suara salju keluar. Molo setuju dengan gembira, Senior, yakinlah, Junior akan melapor kepada Master dengan jujur. Di kejauhan, Cui Longxiang dengan cepat mengirimkan suaranya ke pusaran, berkata, Senior, apakah kamu melihat monster tua Su telah mengambil jiwa Xiaoye? Kamu jangan tertipu, orang itu ada terlalu banyak hutang cinta, dan aku marah saat melihatnya. Berbisik, dia memiliki rambut putih seperti salju, tanda memerah di alisnya, dan sosoknya sangat halus dan halus. Saya mendengar pengingat Cui Longxiang saat ini, bagaimana mungkin tidak jelas, Cui Longxiang khawatir dia akan diculik oleh Su Xuanjun seperti Ye Yu. Kamu terlalu banyak berpikir, aku sangat mengagumi sesama Daois Su, tapi itu hanya apresiasi. Itu bisa dianggap sebagai orang kepercayaan di jalan, bukan orang kepercayaan. Suara berputar itu menjawab dengan dingin. Cui Longxiang memasang ekspresi khawatir di alisnya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan para senior yang berputar-putar pergi menemui monster tua Su. Cui Longxiang mengambil keputusan. Gadis Molo, bolehkah aku pergi ke hutan belantara besar bersamamu? Ye Sun melangkah maju dan berkata penuh harap. Saat itu, siapa yang berani menyusahkan diri sendiri? Lakukan dia. Siapa yang berani mencuri perhatian? Lakukan dia. Siapa? Semakin Ye Sun memikirkannya, semakin dia menantikannya. Tidak, Ye Yu berbicara langsung. Dia terlalu menyadari kebajikan, keceriaan, dan kesulitan adik laki-lakinya. Jika dia pergi ke hutan belantara besar, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan pada Sui. Ye Sun membuka mulutnya, tiba-tiba merosot, dan berkata dengan lesu, membosankan, bahkan jika kamu ingin minum segelas anggur dengan saudaraku Su, apa gunanya hidup ini? Cui Longxiang tertawa dan berkata, kamu ingin makan sebatang bunga ketika kamu masih kecil. Siapa sangka Ye Sun tidak merasa malu sama sekali, melainkan dengan hangat mengundang, Senior, maukah kamu pergi ke Great Wilderness dan bermain bersama? Cui Chang'an tidak tahan lagi, dia berhubungan dengan ayahnya untuk makan anggur bunga. Anak ini terlalu melanggar hukum. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Ye Sun, dan berkata tanpa ekspresi, bagaimana kalau, aku bersamamu? Ye Sun tercengang. Ketika dia melihat tatapan tidak ramah Cui Chang'an, dia langsung tertawa datar, cuma bercanda, Senior jangan menganggapnya serius, aku, Ye Sun, bukan orang seperti itu. Cui Chang'an mendengus dingin, siapakah Tuan Muda Ye, yang tidak dikenal di seluruh dunia? Ye Sun kehilangan kata-kata. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan senyum. Pada hari itu, Molo, Ye Luo dan yang lainnya berangkat untuk kembali ke hutan belantara besar. Anggota klan ular hantu dan klan Cui kembali ke tanah air masing-masing. Hutan belantara besar. Dengan berakhirnya pertempuran Luoxinghai, Great Wilderness World mengalami sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang mengira Tuan Su akan dikalahkan, sekarang sangat menyesalinya. Pertempuran ini telah mempengaruhi arah dunia budidaya hutan belantara besar, setidaknya. Di masa depan, dunia akan tahu bahwa di atas jalan misterius, masih ada jalan menuju surga. Pola dunia yang melekat telah rusak. Saya yakin mulai sekarang, semakin banyak biksu yang akan pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan jalan mereka. Iya, kedalaman langit berbintang tidak lagi misterius, dan tidak lagi tabu, dan bahkan kekuatan besar di kedalaman langit berbintang pun tidak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa Guru Su melakukan pertempuran ini untuk sepenuhnya mengubah kognisi para pembudidaya hutan belantara besar, dan juga memberi jalan bagi kita. Atas dasar ini, Tuan Su dapat dianugerahkan dewa di hati dunia. Katamu, seberapa kuat Taoisme Guru Su? Dunia sedang mendidih, dan semua orang mendiskusikan detail pertempuran ini dan dampaknya terhadap dunia budidaya alam liar besar. Dalam diskusi tersebut, ketenaran Su Yi juga meroket hingga mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu,
Ia telah dinobatkan dengan banyak reputasi dunia, seperti ahli 10.000 cara, legenda kendo, pemimpin alam liar besar, dan sebagainya. Dan sekarang, dia telah menjadi mitos yang tak terkalahkan di hati para biksu di seluruh dunia, seperti dewa. Gua Taishuan. Saat dunia luar sedang ramai, Su Yi sedang mundur. Dengan kata lain, setelah kembali dari Luok Xinghai, dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu dan bermeditasi. Pada akhirnya, itu telah terkonsolidasi sepenuhnya. Di dalam gua, Su Yi diam-diam membuka matanya, menunjukkan ekspresi santai. Dalam pertempuran jatuh Xinghai, dia memecahkan perampokan dan membuktikan Dao dan melangkah ke tingkat alam harmoni misterius, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk meredam dan mengkonsolidasikan Taoismenya. Ini juga alasan mengapa Su Yi segera mundur setelah kembali. Keadaan tidak stabil, yang pasti akan mempengaruhi masa depan. Selanjutnya, saatnya memahami karma kehidupan lampau yang ditinggalkan oleh Guanzu. Su Yi menutup matanya lagi. Segera, di lautan kesadaran yang luas, pedang 9 penjara tiba-tiba sedikit bergetar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1169. Pedang 9 penjara terbangun dari keheningan. 8 rantai dewa yang melingkari bilah pedang itu bergetar. Di seluruh lautan kesadaran Su Yi, fluktuasi aneh dari dao besar muncul, seperti cahaya pedang di tengah padat, halus dan ilusi. Set, hukum kemauan yang ia simpulkan di lautan kesadaran melintas dan sampai pada pedang 9 penjara. Dikatakan berada di depan pedang 9 penjara, namun nyatanya jaraknya masih seperti jarak yang tak berujung, membuat Su Yi merasa berada di luar jangkauan. Tampaknya pedang dao misterius ini tidak berada di lautan kesadarannya, tetapi di tempat yang sangat jauh. Apakah kamu merasa pedang ini milikmu, tetapi jauh darimu? Tawa yang bebas dan mudah terdengar. Aku melihat rantai dewa di pedang 9 neraka dibanting dengan keras, memicu cahaya misterius. Kemudian, sosok penonton muncul dari udara tipis dari cahaya dao yang misterius. Namun saat Anda benar-benar menghadapinya, hal itu memberi orang semacam semangat yang terlepas dari berbagai hal, terbuka terhadap dunia, bebas dan mudah. Memang, Su Yi sedikit mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk saya. Pada awalnya, basis kultivasi saya telah mencapai kesempurnaan alam gua, dan satu kaki telah melangkah ke ambang jalan yang lebih tinggi. Tetapi meskipun demikian, saya juga merasa bahwa meskipun pedang ini milik bagiku, itu terlalu halus. Penonton menghela nafas pelan. Dia dan Su Yi berdiri bahu-membahu, menatap pedang penjara Jiu, matanya agak rumit. Ambang jalan yang lebih tinggi dengan satu kaki. Apa maksudnya? Su Yi terkejut. Dia telah berspekulasi tentang budidaya master penonton, dan dia tidak terkejut mengetahui bahwa dia adalah raja alam dengan tingkat kesempurnaan yang luar biasa di alam gua. Anehnya, penonton sepertinya telah menemukan jalan yang lebih tinggi dari jalan menuju langit. Ini rumit, tapi sebenarnya sederhana. Meskipun saya menyentuh ambang jalan yang lebih tinggi itu, saya tidak bisa melangkah ke dalamnya. Nada subjeknya santai, ada dua alasan, yang pertama adalah karena kesempatannya tidak cukup, dan yang lainnya adalah ketika saya berada di tingkat kesempurnaan agung dari alam harmoni misterius, dao-nya kurang. Sebuah cacat kecil sudah lama sekali, saya tidak pernah memikirkannya, tetapi itu menjadi batu sandungan di jalan saya. Setelah mengatakan itu, penonton hanya bisa menghela nafas, ini juga alasan mengapa saya ingin bereinkarnasi dan membangun kembali. Su Yi pindah. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa jalan yang ada kurang, dan akan ada konsekuensi serius di masa depan. Hal-hal ini, ketika Anda sepenuhnya mewarisi kekuatan karma saya, secara alami akan menjadi jelas. Bagaimanapun, kita adalah orang yang sama, satu-satunya perbedaan adalah saya adalah salah satu dari kehidupan Anda sebelumnya. Guanzu berkata, sebelum sisa kesadaran saya benar-benar hilang, Anda dan saya membicarakan beberapa hal serius. Bisnis. Su Yi terkejut. Iya, ini masalah serius yang berhubungan dengan pedang 9 penjara. Taoisme, dunia ketujuh. Sebelum saya bereinkarnasi, saya tidak tahu apapun tentang karma sebelumnya pada pedang 9 penjara. Belum lama ini juga kamu menemukan pedang dunia di tepi kolam reinkarnasi, dan secara tidak sengaja membuatku terbangun sedikit kesadaran dari rantai ilahi itu, dan kemudian aku menemukan beberapa cara dan mempelajari beberapa hal. Sesuatu berhubungan dengan generasi ketujuh. Hati Su Yi kaget, dia menahan rasa penasaran dan mendengarkan dengan sabar. Saya melihat tatapan aneh di mata sang guru, generasi ketujuh kami, bernama Senmu, baru 23 tahun berkultivasi Taoisme, dan dia dibunuh oleh seorang wanita yang patah hati dan meninggal. Kekuatan Taoismenya tersegel pada rantai dewa ketujuh dari pedang 9 penjara, dan reinkarnasinya, ini aku. Pengamat itu menyentuh hidungnya, dan sudut bibirnya bergerak-gerak, seolah dia merasa sedikit malu. Su Yi tertegun sejenak, berusia 23 tahun, dihancurkan oleh seorang wanita dan meninggal. Kehidupan ketujuh ini sungguh tak tertahankan, bukan? Dia tidak mudah. Penonton sepertinya memahami pikiran Su Yi, dan berkata, belum lagi hubungan kita dengan Senmu, hanya dari sudut pandang orang luar,
dia jelas merupakan bakat paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Ilmu pedang tidak ada seorang pun yang memilikinya, penyihir dengan pemahaman tertinggi. Su Yi terkejut. Penonton telah berada di langit berbintang selama bertahun-tahun, dan dianggap sebagai tokoh mitologi Kendo yang paling mempesona. Namun dia berkata, berdasarkan apa yang dia lihat, tidak ada yang bisa menandingi Shen Mu dalam hal bakat dan pemahaman Kendo. Siapa yang tidak kaget dengan hal ini? Jangan bicara tentang orang lain, kamu dan akulah yang jauh lebih rendah dari dia dalam hal bakat dan pemahaman. Penonton menghela nafas pelan, orang ini adalah seorang kultivator pedang alami, kesayangan para dewa yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Pada usia 17 tahun, setelah melewati pintu masuk kehidupan dan kematian, saya menerobos dan memasuki alam raja. Pada usia 23 tahun, dia telah mencapai puncak gua, dan jalan menuju langit dari Jianzhen. Dia tidak sepertimu, dia dibangun kembali dalam reinkarnasi dengan kenangan seumur hidup, tetapi dengan pemahaman dan bakatnya sendiri, hanya dalam 23 tahun, dia telah menjadi raja dunia tertinggi. Berbicara tentang ini, penonton memandang Su Yi, apa pendapatmu tentang monster seperti itu? Su Yi menarik napas dan berkata, sungguh sulit dipercaya, belum pernah terjadi. Penonton juga menunjukkan ekspresi iri yang jarang terjadi, dan bergumam, kami jelas orang yang sama, tapi bakat dan pemahamannya sangat berbeda, sungguh menjengkelkan. Su Yi menstabilkan pikirannya dan berkata, bagaimana wanita seperti dia bisa merusak pikirannya. Suasana hatinya hancur, dan dia meninggal mendadak. Hei wanita, itu kematian, dan dia tidak akan mati karena gangguan mental, dia pasti dibunuh oleh emosi wanita itu. Su Yi, spekulasi semacam ini, dia tidak menilai dengan baik. Aku memberitahumu ini, bukan untuk menasihatimu agar menjauhi wanita, tapi untuk berhati-hati dan menghindari jejak Shenmu. Guanzu mengingatkan dengan lembut, dan melanjutkan, selain itu, saya curiga benda lama dari Paviliun Jiutian. Ya, itu adalah kepala sekolah Paviliun Jiutian, dan kemungkinan besar dia mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan Shenmu. Karena dia menyebutku, pria tak berperasaan, pada awalnya, dan memarahiku lebih dari sekali, dan mengatakan bahwa cepat atau lambat aku akan dihukum. Di masa lalu, saya tidak pernah menganggapnya serius dan menganggapnya tidak masuk akal, tetapi setelah memahami beberapa hal tentang Shenmu, saya merasa ada yang tidak beres, lelaki tua dari Paviliun Jiutian. Kemungkinan besar dia telah mengetahuinya. Saya adalah reinkarnasi Shenmu. Mendengar ini, mata Su Yi menyusut pelan. Dia ingat bahwa dahulu kala, kepala sekolah Paviliun Jiutian sedang mencari seseorang yang dapat mengendalikan hukum surga. Saya juga ingat, jejak jiwa, yang ditemukan dalam jiwa Qingwan belum lama ini, dan, Xiao Tianqi, yang tampak persis seperti Qingwan. Shenmu disakiti oleh seorang wanita dan suasana hatinya hancur, dan kepala sekolah Paviliun Jiutian curiga bahwa dia mengetahui bahwa Guanzu adalah reinkarnasi Shenmu sejak lama, dan dia pernah memarahi Guanzu sebagai pria yang tidak berperasaan. Apakah ini berarti kepala sekolah Paviliun Jiutian juga mengetahui siapa wanita yang membunuh Shenmu? Memikirkan hal ini, Su Yi merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika kesimpulannya benar, dalam keadaan seperti ini, mengapa kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian mengatur agar Qingwan muncul di sampingnya? Mungkinkah Qingwan dan Xiao Tianqi sama-sama berhubungan dengan wanita yang membunuh Shenmu? Bagaimanapun, Qingwan Ze dan Xiao Tianqi adalah orang yang sama, dan guru mereka adalah kepala sekolah Jiutiange. Untuk sesaat, suasana hati Su Yi sedang melayang, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Dia secara langsung memberitahu penonton tentang spekulasinya. Lagi pula, jika Shenmu adalah pria yang tidak berperasaan, wanitalah yang seharusnya berada dalam kondisi terpuruk, dan pria tua dari Paviliun Jiutian itu tidak perlu keluar dan mencari keadilan. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, waktunya tidak cocok, dan identitasnya tidak cocok. Satu-satunya hubungan antara hal-hal ini mungkin adalah Shenmu. Su Yi menghela napas lega dan berkata, bagus. Sang guru berkata, tentu saja, dia dulu memusuhi saya, dan sekarang dia rela menggunakan segala cara untuk berurusan dengan Anda. Terlihat bahwa dia membenci Anda dan saya. Saat bertemu dengan Anda di masa depan, yang terbaik adalah menekannya terlebih dahulu, lalu menginterogasi hal-hal ini. Su Yi mengangguk. Bahkan jika penonton tidak mengatakan apa-apa, hanya berdasarkan hubungan antara Qingwan dan Xiao Tianqi, cepat atau lambat dia akan pergi ke Paviliun Jiutian. Kamu harus mengingat hal berikutnya. Ekspresi Guanzu tiba-tiba menjadi serius. Su Yi membeku di dalam hatinya dan meninggalkan pikirannya yang mengganggu. Kualifikasi untuk kehidupan lampau lainnya. Misalnya, setiap kali wilayahmu menembus suatu level, atau ketika kamu menemukan semacam peluang, ada harapan untuk membuka segel yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya dari pedang 9 penjara. Seperti terakhir kali kamu berada di kolam reinkarnasi, kamu bertemu dengan kemauan yang aku tinggalkan di pedang dunia, membangkitkan aura, karma kehidupan lampau, yang aku tinggalkan di pedang 9 penjara, dan dengan demikian memiliki memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan Dao Karma milikku. Berbicara tentang ini, pengamat menatap Su Yi, dan nadanya menjadi lebih serius.
Namun, ini juga memungkinkan kekuatan karma dari kehidupan sebelumnya merasuki jiwa dan tubuhmu, dan memperbarui hidupmu. Kesempatan untuk hidup, kamu bisa memahaminya sebagai arti penjarahan yang lain. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1170. Su Yi mengerutkan kening. Aku di kehidupan lampau, aku di kehidupan ini. Atau bisa juga dipahami bahwa segala macam kehidupan lampau adalah kepribadian saya yang lain. Su Yi mengerti. Apakah kamu takut? Tuannya bertanya. Su Yiyun berkata dengan ringan, apakah kamu perlu takut? Penonton tertegun sejenak dan berkata, jangan khawatir, kecelakaan ini terjadi saat mewarisi dan menyatukan kehidupan masa lalu saya. Su Yi berkata tanpa ragu, jika ini masalahnya, aku akan bunuh diri dulu, dan tidak ada di antara kita yang ingin hidup. Penonton, setengah suara, dia mengangkat ibu jarinya, cukup. Su Yi tersenyum dan berkata, ini hanyalah rencana terburuk. Saat mengintegrasikan kehidupan masa lalu, saya akan berusaha bersikap sopan dan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menaklukkan. Penonton tersenyum dan berkata, memiliki keberanian ini sudah cukup. Setelah jeda, dia merenung, mewarisi Taoisme saya pasti akan memiliki ikatan dengan sebab dan akibat dalam hidup saya, tapi Anda adalah Anda, bukan saya, Anda dapat mengabaikan sebab dan akibat itu. Su Yi terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, apakah keinginanmu belum terpenuhi? Guanzu menghela nafas pelan, matanya sedikit rumit, dan berkata, dalam hidupku, aku merasa nyaman, memanjakan diri dengan pedang, tidak pernah menikahi seorang istri, tidak pernah memiliki anak, selain memasukkan Qingtang sebagai murid, di sampingku hanya seorang pelayan tua yang akan menemaninya. Dia Lei tua, satu kakinya lumpuh, tapi dia dengan keras kepala menolak untuk menyembuhkan kakinya. Di kedalaman langit berbintang, yang lain memanggilnya Wei lumpuh. Suara Guanzu menjadi sedikit rendah dan sunyi, jika kamu melihatnya di masa depan, katakan padanya untukku, sembuhkan kakinya, dan lanjutkan jalanmu sendiri, jangan tunggu aku kembali. Su Yi mengangguk dan berkata, pasti. Kekuatan Taoisme, secara alami dipahami. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantunya. Su Yi terkejut dan berkata, oke. Qingtang adalah satu-satunya murid Guanzu. Tapi, bukankah dia murid kecilnya sendiri? Pada titik ini, pengamat tampak benar-benar lega dan berkata sambil tersenyum, oke, ini adalah hal-hal yang tidak saya ketahui dalam, karma kehidupan sebelumnya, saya sudah memberitahu Anda sekarang, di masa depan. Ambil jagalah caramu sendiri. Itu kamu. Suaranya masih melayang, dan sosok itu menjadi sangat kabur dan ilusi, dan perlahan menghilang. Ledakan. Pada saat itu, Su Yi sangat menyadari bahwa di 7 rantai ilahi lainnya, satu demi satu kekuatan karma tampaknya bangkit dari keheningan keabadian, dan satu demi satu meraung dengan keras. Mungkinkah kekuatan Taoisme di kehidupan sebelumnya telah menyadari bahwa kekuatan Taoisme penonton telah berubah? Su Yi kaget. Dentang. Pedang 9 penjara tiba-tiba mengeluarkan seruan pedang yang tebal dan besar. Jika 7 rantai dewa lainnya ditekan, mereka semua terdiam. Dan, Dao Guangyu, yang mewakili Taoisme dari kehidupan masa lalu penonton, telah diintegrasikan ke dalam pedang 9 penjara dan diubah menjadi sebuah merek. Benar saja, keberadaan pedang 9 penjara adalah untuk menekan kekuatanku sebelumnya. Pada saat ini, Su Yi semakin menegaskan satu hal, yaitu, diri yang mewakili dunia ini adalah penguasa pedang 9 penjara. Dalam hal ini, karma kehidupan lampau milik diri sendiri akan disegel dengan kuat oleh pedang 9 penjara, yang tidak akan membiarkan karma kehidupan lampau ini memiliki kemungkinan untuk bangkit. Kecuali, saya menemukan semacam peluang di masa depan, atau ketika alam kultivasi saya kuat sampai batas tertentu, apakah saya akan membangunkan kehidupan lampau dan karma itu untuk saya gunakan sendiri. Tanpa ragu-ragu lagi, Su Yi mulai merasakan kekuatan nama merek yang tertinggal di pedang 9 penjara. Ledakan. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan memori mengalir ke dalam persepsi Su Yi seperti banjir. Gambaran yang tak terhitung banyaknya, seperti kilatan cahaya, muncul di benak Su Yi. Adegan itu bukanlah hal yang asing, tapi itu membuatnya merasakan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah segel ingatan telah terbuka, dan segalanya menjadi milik penonton. Tapi itu semua milikku, karena latar belakangnya yang buruk, siswa sekolah swasta malu jika ditemani. Pak sekolah swasta, memarahi kebodohan. Setiap kali saya bertemu Pak teguran, ekspresi saya menjadi semakin hormat. Siswa selama 9 tahun, setelah ujian daerah, ujian prefektur, dan akhirnya terpilih sebagai juara kedua dalam ujian istana. Pada saat itu, Guanzu berusia 17 tahun, istananya adalah Tian Selang, dan senja naik ke Tian Zitang, sebuah blockbuster. Teman sekelas sekolah swasta semuanya merasa terhormat. Pak sekolah swasta, saya senang. Dia kehilangan orang tuanya, dan dia meninggalkan pekerjaannya untuk bergabung dengan tentara dan berperang di medan perang. Pada tahun ke-23, saya kadang-kadang diinstruksikan oleh seorang biksu untuk mengajari saya cara berlatih. Pada titik ini,
Penonton yang telah melayang di dunia biasa selama 23 tahun terakhir telah benar-benar membuka jalur kultivasinya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, Guanzu membuat kemajuan besar di jalan tersebut. Saya pernah makan dan minum embun, berjalan-jalan di pegunungan dan ladang, dan saya berada dalam darah dan perang. Saya telah mengalami teror besar antara hidup dan mati, dan saya juga mengalami nirwana dalam kehancuran. 10 tahun, 100 tahun, milenium, raksasa di surga, mereka seperti mitos, dan mereka semua mengangkat alis. Dia berkata, saya melihat jalan langit dan bumi dari dunia, dan saya melihat segala sesuatu di dunia dari langit. Pandangan dunia, pandangan dunia. Zeng berkata, ada begitu banyak kesedihan selama berabad-abad, itu tidak sebanding dengan ujung pedang. Juga dikatakan, bahkan jika para dewa di langit, tidak berani datang ke dunia ini. Baginya, hal yang paling menyenangkan dalam hidup adalah mencari ilmu pedang. Pengalaman dan gambaran kenangan yang tak terhitung banyaknya menyebar seperti gelombang pasang di tubuh dan pikiran Sui. Segala sesuatu tentang Guanzu terintegrasi sepenuhnya ke dalam kehidupan Sui, dan tidak pernah ada keanehan atau bahaya apapun. Karena Guanzu adalah kehidupan sebelumnya, dan dia adalah Guanzu. Bagi Sui, mewarisi kekuatan Taoisme dan karma sang guru sama persis seperti ketika dia berusia 17 tahun di kehidupan ini dan membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya di kota Guangling dari Zhou Agung. Tidak ada hambatan dan konflik. Hal ini juga membuat Sui semakin bertekad. Awasi Tuhan, dan hina menggunakan cara untuk memengaruhi diri Anda sendiri untuk menjadi dia. Aku adalah kamu adalah aku, tapi, aku adalah aku. Keinginan lamaku di kehidupan lampau, kebebasan harus dipenuhi olehku. Sui berbisik di dalam hatinya. Di waktu berikutnya, Sui mulai melihat ke belakang dan memilah pengalaman masa lalu dan kenangan Guanzu. Di kedalaman langit berbintang, ia dikenal sebagai alam 100 bintang. Hanya di 10 alam bintang teratas, terdapat kekuatan teratas yang dianggap sebagai raksasa bintang. Di antaranya adalah alam bintang Tianqi tempat paviliun Jiutian berada, alam bintang Biduk tempat Huaxin Zai berada, dan alam bintang 1000 mesin tempat Tai Daomen berada. Mereka yang disebut raksasa, semuanya memiliki kesempurnaan agung di alam gua. Misalnya, kepala sekolah paviliun Jiutian, pelukis Huaxin Zai, Niubi tua dari Tai Daomen, nelayan dari Sekte Galaksi. Selain itu, alam 100 bintang, dan dunia bintang lainnya secara kolektif disebut sebagai wilayah bintang Dongsuan. Selain itu, dalam ingatan penonton, pengetahuan tentang 3 alam naik ke langit, pemahaman ilmu pedang, serta metode rahasia dan warisan yang dikuasai, semuanya diwarisi oleh Sui. Pedang pengamat yang paling dibanggakan disebut dunia. Warisan kendo yang paling membanggakan disebut mengambang. Kekuatan jalan yang paling kuat disebut Zhouguang. Demikian pula disimpulkan sebab akibat berbagai peristiwa dunia. Pada saat inilah Sui juga menyadari bahwa nama keluarga Qingtang adalah Jiang, dan klan Jiang adalah salah satu penjaga Tao paling misterius di kedalaman langit berbintang. Warisan Jiang cukup kuno untuk melampaui beberapa raksasa kekuatan bintang. Tapi dalam semalam, klan Jiang kuno mengalami bencana besar, kecuali Qingtang, seluruh klan hancur. Kekuatan untuk menghancurkan klan Jiang kuno adalah raksasa kekuatan bintang bernama Pengadilan Pedang Shen Xiao. Yang aneh adalah Pengadilan Pedang Shen Xiao mengalami bencana di tahun-tahun berikutnya, dan tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang selamat. Penonton telah menyelidiki masalah ini, tetapi menemukan bahwa penghancuran Pengadilan Pedang Shen Xiao tampaknya melibatkan kekuatan yang lebih misterius. Kekuatan ini seperti tangan hitam yang bersembunyi di balik layar, pertama menggunakan Pengadilan Pedang Shen Xiao untuk menghancurkan klan Jiang kuno, dan kemudian menyerang Pengadilan Pedang Shen Xiao. Selain itu, penonton secara kasar menyimpulkan bahwa penjahit, yang dianggap sebagai salah satu raksasa paling berbahaya di kedalaman langit berbintang, diduga melayani kekuatan misterius ini. Karena itu, Guanzu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Qingtang, khawatir Qingtang akan menyelidikinya lagi, yang akan membahayakan nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, Sui akhirnya mengerti bahwa Ruoxi, Nona Huaxin Zai telah dirut. Nama wanita itu adalah Zhong Ruoxi, dan keluarga Zhong di belakangnya juga merupakan salah satu pelindung Dao kuno. Selain itu, klan Zhong kuno sangat misterius dan kuat di kedalaman langit berbintang, jauh dari sebanding dengan raksasa langit berbintang biasa. Hal-hal di atas hanyalah puncak gunung es dari kenangan seumur hidup pemirsa. Dalam ingatan pemirsa, ada lebih banyak rahasia yang tidak diketahui. Misalnya, Dewa Nelayan, pemimpin Sekte Dewa Galaksi, ditindas oleh penonton dengan pedang dunia manusia di tempat terlarang yang disebut Lautan Ketidakpastian. Dan sekarang, Sui sedang memilah dan mengintegrasikan kenangan ini. Selama proses ini, pengalaman dan kognisi seluruh pribadinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dapat diramalkan ketika Sui sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Tao Guanzu. Dia adalah penontonnya, Tuhan adalah dia. Namun pada akhirnya, dia adalah dirinya yang sebenarnya. Sui lah yang berada di jalur pedang di dunia ini.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1171. Perpaduan antara ingatan dan pengalaman mau tidak mau juga akan mengintegrasikan watak, kognisi, dan emosi pemirsa. Proses ini tampaknya tidak berbahaya. Pengamat telah berulang kali mengingatkan bahwa Suyi secara alami jelas dalam hatinya bahwa jika dia membiarkan temperamen, kognisi, dan emosi pengamat memengaruhinya, dia mungkin menjadi pengamat yang lain. Oleh karena itu, Suyi tidak menolaknya ketika mengintegrasikan Taoisme Guanzu dan memilah pengalaman serta ingatan Guanzu. Suyi belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Alasannya sederhana. Di kehidupan sebelumnya, dia aktif mengeksplorasi rahasia reinkarnasi, dan akhirnya mencapai reinkarnasi dan reinkarnasi. Ini tidak sama dengan Guanzu, dan juga berbeda dengan kehidupan lampau lainnya. Dengan kata lain, apakah itu penonton kehidupan ke-8, Senmu dari kehidupan ke-7, atau bahkan kehidupan sebelumnya lainnya, ketika bereinkarnasi, semuanya disadari oleh kekuatan pedang 9 penjara. Oleh karena itu, kekuatan karma mereka selama hidup mereka disegel oleh pedang 9 neraka. Kedua cara reinkarnasi ini sangat berbeda. Oleh karena itu, jika diintegrasikan dengan kehidupan masa lalu Guanzu, bagi Suyi, dibutuhkan waktu dan tenaga untuk memilah dan beradaptasi. Dalam prosesnya, Suyi tiba-tiba menyadari bahwa penonton yang tampaknya berpikiran terbuka, bebas, dan santai juga memiliki penyesalan yang besar. Penyesalan ini terkait dengan seorang wanita bernama Wang Yao. Ketika Guanzu masih remaja, keluarganya miskin dan orang tuanya adalah petani. Keluarganya dan keluarga Wang Yao berada di desa yang sama. Saat itu, keduanya adalah anak-anak malang yang berada dalam situasi sederhana di dunia fana, dan perasaan mereka juga paling tulus. Sebelum Guanzu pergi untuk mengikuti ujian kekaisaran, orang tua kedua belah pihak telah sepakat bahwa ketika Guanzu kembali, mereka akan menjodohkan keduanya. Namun siapa sangka setelah terpilih menjadi juara kedua dalam ujian istana, Guanzu akan dibiarkan bekerja di kantor pemerintahan Kyoto. Tragedi seperti ini mendorong pemirsa untuk mengubah temperamennya, dan membuatnya menyesal seumur hidupnya, berpikir bahwa jika ia langsung pulang ke rumah setelah ujian istana, semua bencana tragis tersebut tidak akan terjadi. Kejadian ini pun menjadi penyesalan seumur hidup bagi penontonnya. Tidak peduli seberapa tinggi prestasi dan reputasinya dalam perjalanan kultivasi, setiap kali dia memikirkan kejadian tragis ini, dia merasa tidak bahagia. Ini juga alasan mengapa Tuhan tidak pernah menikah. Ketika dia memahami hal ini, Suyi merasakan ledakan kesedihan dan kehilangan di hatinya, dan emosi serta Taoismenya terpengaruh dan terpengaruh. Dia punya cara untuk menghilangkan efek emosional ini dengan mudah. Namun pada akhirnya, Suyi tidak melakukannya. Dia mengintegrasikan semua ini dengan hati daunnya sendiri, daripada membunuh belenggu emosional ini. Jika demikian, dia tidak dapat benar-benar mengintegrasikan seluruh kehidupan yang menjadi milik tuannya. Saya takut hidup, dan cepat atau lambat suasana hati saya akan bermasalah. Penggabungannya tidak sama, itu adalah keadaan pikiran Anda sendiri dan menggantikan segala sesuatu yang ada pada tuannya, seperti laut yang menampung ratusan sungai. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian, di dalam gua, Suyi diam-diam membuka matanya. Namun pada akhirnya, semuanya menghilang, dan matanya dalam dan tenang, seperti air musim gugur. Gelombang. Suyi menghela nafas lega. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah berubah. Suasana hati, pengalaman, penglihatan, kognisi, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun tidak ada yang berubah, karena dia tetaplah Suyi, Susuanjun yang bereinkarnasi dalam reinkarnasi. Reinkarnasi, karma dan kekuatan yang berbeda saling terkait dalam diriku, pengalaman seperti ini sungguh luar biasa. Suyi berbisik, dengan senyuman bebas dan santai di wajahnya, jika kamu mau, aku akan menjadi pengawas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tanpa melanggar aturan, dan kamu tidak perlu bergantung padaku atau tidak. Keluarkan kendi dan nikmati minumannya. Lalu, Suyi menutup matanya lagi. Kali ini, dia akan menggunakan kunci kebenaran mendalam Yuanji untuk menjelajahi rahasia pedang 9 penjara. Di lautan pengetahuan, ketika Suyi menggunakan kekuatan kebenaran mendalam Yuanji untuk merasakan nafas pedang 9 penjara, sebuah pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan terjadi. Di gagang pedang 9 penjara, di atas rantai pertama, sebuah sungai besar tiba-tiba muncul. Gelombang waktu mengalir deras di sungai yang panjang, dan perubahan dunia berkembang di dalamnya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan seolah berputar dan berubah di dalamnya. Luar biasa, takdir. Hati Suyi bergetar. Ingatan dan pengalaman pengamat membuatnya langsung menilai bahwa penglihatan yang terpantul di gagang pedang 9 penjara adalah sungai panjang takdir, yang paling misterius dan tidak dapat diketahui. Karena penonton, pada saat reunifikasi, saya juga menyaksikan adegan ini secara kebetulan, namun pada akhirnya saya tidak mendapat apa-apa. Dan sekarang, Suyi menggunakan makna mendalam Yuanji sebagai kunci untuk membuka rahasia pedang 9 penjara, dan melihat sungai takdir panjang yang misterius dan tidak diketahui ini lagi.
Menabrak. Sungai mengalir deras, tahun-tahun naik turun, dan dunia berubah. 7 rantai ilahi pada pedang 9 penjara tampak sangat sunyi pada saat ini, seolah-olah dikejutkan oleh nafas sungai takdir yang panjang ini, dan tidak ada gerakan. Suyi menekan keterkejutan di hatinya dan merasa tenang. Pada saat itu, pikirannya terbentur, dan seutuhnya orang itu seolah berada di sungai panjang takdir, dikelilingi oleh tahun-tahun, dikalahkan oleh dunia, dikelilingi oleh gelombang jalan yang tak berujung, tanpa sadar hanyut mengikuti arus. Segala sesuatu yang saya lihat dan rasakan seolah-olah berada dalam kekacauan, tidak mampu melepaskan diri. Depresi dan kepanikan yang tak terlukiskan membanjiri hati Suyi. Dia punya firasat kuat bahwa jika dia tidak bisa melawan keadaan aneh ini, kemungkinan besar dia akan mengalami kecelakaan. Tanpa ragu, Suyi berlari ke arahnya. Namun ia merasa semua perjuangan itu seakan tak berdaya, ia bagaikan sehelai daun bebek, ia hanya bisa terbawa arus tahun, dan seperti diasingkan oleh langit dan alam semesta. Perasaan tidak bisa mengendalikan diri membuat Suyi mengubah wajahnya. Dia yakin Guanzu tidak pernah mengalami perubahan seperti itu, jika tidak, tidak akan ada pengalaman serupa dalam catatannya. Kekuatan pedang 9 penjara itu sendiri terlalu kuat. Suyi tersenyum pahit, ini bahkan lebih luar biasa daripada hukum tingkat domain yang pernah saya lihat di kehidupan saya sebelumnya. Hukum tingkat domain berada di atas hukum dunia astral. 100 alam bintang, di kedalaman langit berbintang, hukum tingkat domain, mewakili yang terkuat dan tertinggi. Di seluruh wilayah bintang Dongsuan, terdapat sebanyak 33 hukum kuat dunia astral, seperti hukum surga, hukum keheningan bintang, hukum nirwana, dan seterusnya. Namun hanya ada 7 hukum tingkat domain yang diketahui. Hukum cahaya kosmik, yang dikuasai oleh pengamat adalah hukum tingkat domain yang paling transenden dan misterius di kedalaman langit berbintang. Tapi sekarang, Suyi menemukan bahwa dibandingkan dengan kekuatan sungai panjang takdir, hukum cahaya kosmik hanya seperti gelombang sungai yang panjang ini. Hal ini tentu saja mengejutkannya. Toh, kini ia telah mengintegrasikan pengalaman dan kearifan penonton, yang bisa membuatnya kaget. Bisa dibayangkan betapa indah dan tidak diketahuinya nasib ini. Harus keluar. Suyi mencoba menenangkan dirinya. Suyi tahu bahwa ini adalah pengaruh kekuatan pedang 9 penjara, dan kemungkinan besar itu akan mempengaruhi jiwanya, sehingga dia tidak bisa membebaskan diri. Mungkin, memikirkan hal ini saja, Suyi tiba-tiba merasakan aura familiar. Reinkarnasi. Saat ini, Suyi tak segan-segan menjalankan makna mendalam reinkarnasi yang dikuasainya. Ledakan. Ibarat orang yang hendak tenggelam, tiba-tiba menyambar batu, Suyi tiba-tiba terbangun dari keadaan kacau yang ditelan sungai panjang takdir. Kemudian, dia melihat bahwa di gagang pedang 9 penjara, sungai panjang takdir mengalir deras, dan di atas sungai panjang itu, sesosok ilusi muncul. Stabil seperti batu, berdiri dengan bangga di sungai panjang takdir. Sosoknya jelas sangat ilusi dan samar-samar, namun memberikan pesona agung yang abadi dan abadi. Siapa ini? Suyi terkejut. Untuk rahasianya, suara tenang dan jernih terdengar dari sungai takdir. Suyi tersentak, sosok ilusi itu yang berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi saya bertanya tentang pedang, saya berjuang untuk melintasi reinkarnasi, saya berjalan di era yang terus berubah, saya mencari dan mencari, tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. Tak terkalahkan di dunia, aku menjadikan diriku musuh, hanya untuk mengetahui pada akhirnya bahwa apa yang kucari hanya bisa dimulai dari reinkarnasi. Dan sosok ilusi yang berdiri di sungai takdir perlahan berbalik dan menatap Suyi. Ledakan, pedang 9 penjara bersenandung, dan 7 rantai dewa berdecit. Hanya satu pandangan saja yang membuat suasana hati Suyi bergetar, jiwanya bergetar, seolah-olah dia sedang ditatap oleh penguasa tertinggi. Dia segera mengubah warnanya, dan buru-buru berlari, mencoba menenangkan dirinya. Namun segera, semua anomali ini lenyap. Pedang 9 neraka tidak lagi berdengung, dan 7 rantai dewa kembali sunyi. Dan sosok ilusi yang berdiri di sungai panjang takdir tampak tersenyum tipis dan menghela nafas. Mereka yang memahami reinkarnasi dapat melihat sudut takdir dalam reinkarnasi, Saudara Chen Si. Hormat kami, jangan menipu saya. Melihat reinkarnasi dan melihat sudut takdir. Chen Si. Suyi tercengang. Dia sangat asing dengan itu semua. Tapi melihat sosok ilusi di sungai takdir itu membuatnya merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Perasaan ini juga dialami saat pertama kali melihat kemauan penonton. Bagaimana Anda tidak mengerti, sosok ilusi itu kemungkinan besar adalah salah satu kehidupan masa lalunya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1172. Sungai takdir mengalir, tahun naik dan turun, dan dunia berubah. Dan sosok ilusi itu sepertinya bertahan selamanya. Semua ini membuat Suyi sangat terkejut. Lagi pula, jika sosok ilusi itu benar-benar salah satu dari kehidupan masa lalunya, itu akan sulit dipercaya. Lagi pula, mereka sudah sangat kuat. Mengapa mereka membutuhkan reinkarnasi? Bukalah sudut takdir, biarlah kau dan aku terpisah dari reinkarnasi, sungguh menarik bertemu di sini. Sosok ilusi itu berbicara,
dengan suara jernih seperti bel pagi dan genderang senja, datang dari Sungai Takdir. Meski hanya sebagian dari takdir, bukan gambaran keseluruhan, namun segala sesuatu yang tidak diketahui penuh dengan kemungkinan. Ambil kesempatan ini dan izinkan saya, penggagas perjuangan reinkarnasi, membantu Anda. Berbicara tentang ini, sosok hantu itu tiba-tiba tertawa. Baiklah, saya juga membantu diri saya sendiri. Hati Suyi terkejut, dan benar saja, orang yang melangkah ke Sungai Panjang Takdir, Ruo Abadi, memang salah satu dari kehidupan sebelumnya. Siapa kamu? Suyi mengabaikan bantuan yang dikatakan pihak lain. Ia begitu penasaran dengan asal-muasal sosok ilusi tersebut. Sosok ilusi itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu memiliki kekuatan untuk melampauiku di masa depan, secara alami itu akan menjadi jelas. Suyi. Kemudian, dia melihat sosok ilusi itu menjulurkan tangan kanannya, dan langsung mengambil semprotan dari Sungai Takdir yang besar. Gelombangnya berubah tajam, berubah menjadi kumpulan cahaya dan bayangan. Jalan ini, sosok ilusi itu berbicara, dan tiba-tiba berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebut saja, Xuanzu, dengan yang satu ini dapat mematahkan sebab dan akibat, melarang nasib, dan langit dan bumi. Ketika Anda melangkah ke alam besar berikutnya, Anda akan membangun sebuah keadaan pikiran, kebebasan besar, dan tidak akan terbelenggu oleh karma samsara. Suyi, hukum Dao Agung ini tidak begitu kuat. Hancurkan kausalitas dan larang takdir. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasakan makna terlarang. Belum lagi, dunia unik, dan tidak terikat oleh karma reinkarnasi. Jalan-jalan ini sungguh luar biasa. Dengan Suyi mewarisi kognisi penonton, mereka semua menyadari bahwa hukum jalan besar, yang didefinisikan oleh sosok ilusi sebagai Xuanzu, pasti memiliki misteri yang luar biasa. Jangan khawatir, aku tidak akan membantumu berkembang, menariknya jalanmu tidak diketahui. Jika semua takdir dan jalan sudah ditentukan, mengapa aku harus bereinkarnasi? Di Sungai Takdir, sosok ilusi itu terkekeh pelan, memperlihatkan garis yang tak terlukiskan. Suyi terdiam beberapa saat, menenangkan dirinya, dan berkata, kenapa, ini aku. Sosok ilusi itu sepertinya langsung memahami arti kata-kata Suyi, dan berkata dengan penuh arti, 9 adalah angka ekstrim. Ketika saya memulai perjalanan untuk menemukan jalan yang lebih tinggi melalui reinkarnasi, dan Anda adalah satu-satunya. Seseorang yang menemukan reinkarnasi seperti 99 kembali menjadi satu, semuanya kembali ke titik semula, dan siklus reinkarnasi terbentuk dalam kegelapan. Semua ini tidak ditakdirkan, tetapi merupakan benturan antara kebetulan dan sebab akibat. Karena itu, ada kesempatan bagimu untuk melihat sudut takdirmu dalam reinkarnasi hari ini. Tentu saja, jika kamu jatuh. Berbicara tentang ini, sosok hantu itu terdiam beberapa saat, dan berkata, semuanya mungkin sudah berakhir. Sebuah pernyataan yang sangat umum. Tapi Suyi mendengar arti yang tidak biasa, dan punggungnya terasa agak dingin. Semua sudah berakhir. Apakah ini berarti segala sesuatu di kehidupan lampau, dan segala sesuatu yang dimiliki sosok ilusi itu, akan lenyap seluruhnya ketika jatuh di kehidupan ini? Alam saja tidak cukup, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, dan menerima aturan Xuanzu ini, dan berkonsentrasi pada budidaya pedang. Di Sungai Panjang Takdir, sosok ilusi itu tersenyum, ingat, pendekar pedang generasiku mengolah hati seperti batu giok saat diam, dan menajamkannya seperti ujung tajam saat bergerak. Dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan seberkas cahaya menyapu Sungai Panjang Takdir dan menyapu ke arah Suyi. Ledakan. Dalam sekejap, jalan makna mendalam yang tak tertandingi mengalir ke dalam jiwa Suyi, mengetahui bahwa segala sesuatu di depannya menghilang. Seluruh orang jatuh ke dalam situasi persepsi yang aneh, sepenuhnya melupakan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di atas Sungai Takdir, sosok ilusi itu melirik ke 7 rantai dewa di pedang 9 penjara, dan berkata pada dirinya sendiri, ada begitu banyak belenggu sebab akibat, cukup untuk mempertajam satu belenggu yang tidak diketahui. Hati pedang yang aku tunggu-tunggu. Suara itu bergema perlahan, dan Sungai Panjang Takdir berangsur-angsur menghilang. Sosok ilusi itu menghilang. Pedang 9 neraka terdiam. Hal yang sama berlaku untuk 7 rantai ilahi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika Suyi terbangun dari pencerahan yang kacau dan aneh itu, kesadarannya juga berangsur pulih. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, bermeditasi di lautan pengetahuan, tetapi menemukan bahwa semuanya sama seperti sebelumnya, tetapi dia tidak akan pernah melihat Sungai Panjang Takdir dan sosok ilusi berdiri di keabadian. Sepertinya aku menggunakan kebenaran mendalam Yuanji sebagai kunci untuk membuka rahasia yang disegel oleh pedang 9 penjara, sehingga Sungai Panjang Takdir muncul. Tapi dia belum pernah melihat sosok ilusi itu, dan alasannya terkait dengan arti mendalam dari reinkarnasi. Karena saya bertanggung jawab atas reinkarnasi, saya dapat melihat sudut takdir itu, dan sosok ilusi itu bertemu dalam reinkarnasi. Suyi berpikir, dan sosok ilusi itu kemungkinan besar adalah kehidupan pertamanya, orang yang memilih reinkarnasi pada awalnya. Di kehidupan lampau lainnya,
karena mereka tidak pernah menguasai rahasia reinkarnasi, mereka tidak dapat melihat diri asli dari sungai panjang takdir. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk terdiam beberapa saat. Kali ini, dia memahami misteri pedang 9 penjara, yang membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Dan banyak hal yang disimpulkan darinya. Tapi ini terlalu halus dan terlalu jauh darinya sekarang. Meninggalkan gangguan, Su Yi mulai merasakan caranya sendiri. Saat itulah saya tiba-tiba menemukan bahwa makna mendalam dari Yuanji yang saya kuasai telah diubah menjadi makna mendalam yang misterius dari Dao. Jejak kotoran. Dalam hati Su Yi, segala sesuatu tentang makna mendalam Dao muncul. Misterius dan misterius, pintu segala keajaiban. Yang paling mengejutkan Su Yi adalah hukum Xuanzu bahkan lebih kabur daripada makna mendalam dari reinkarnasi. Perlu dicatat bahwa pada awalnya, dia memberikan banyak usaha dan pengorbanan pada asal mula Nether Primal Chaos, dan baru menyadari arti mendalam dari reinkarnasi. Dan makna mendalam dari Xuanzu hanyalah gumpalan samar, sangat samar. Tapi nafas seperti itu lebih sulit dari reinkarnasi. Bukankah itu bagus? Su Yi terdiam. Segera, dia memahami bahwa sosok ilusi itu belajar sendiri makna mendalam dari Xuanzu, dan tujuan utamanya adalah membangun pikiran yang bebas ketika dia menerobos alam besar berikutnya. Ini tidak terikat oleh karma samsara. Dengan kata lain, jika makna mendalam dari Xuanzu tidak cukup kuat, bagaimana cara menghilangkan belenggu reinkarnasi? Dentang, Su Yi mengorbankan hati surgawi setinggi 3 inci, dimotivasi oleh makna mendalam dari Xuanzu. Su Yi berhenti tanpa ragu dan tidak mencoba lagi. Jika tidak, Tianxin 3 inci pasti rusak. Benar saja, makna mendalam dari reruntuhan misterius ini tidaklah sederhana, jauh melampaui hukum doa surgawi, hukum keheningan bintang, dan hukum alam semesta. Su Yi pindah. Sekarang dia memiliki pengalaman dan kognisi dari Sang Master, dia secara alami dapat menilai tingkat hukum Xuanzu, yang benar-benar di luar imajinasi. Sayangnya, ini terlalu sulit untuk dipahami. Su Yi merasa menyesal, untuk memahami makna mendalam dari dua Dao Agung itu sedikit demi sedikit. Bahkan basis budidaya telah memasuki tahap tengah alam Xuanhe, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Segera, Su Yi menyadari perubahan dalam kultivasinya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dalam keadaan pencerahan yang kacau dan aneh, Taoismenya diam-diam telah berkembang pesat. Masuki level baru. Namun, kognisi penonton yang dimilikinya membuatnya sangat ringan terhadap perubahan dalam kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, ini hanyalah tahap tengah dari alam Xuanhe. Selain itu, ada 3 alam surga. Jalur pedang, menyehatkan hati seperti batu giok, mempertajam hati seperti ujung yang tajam. Aku hanya tidak tahu, sudah berapa lama sejak aku mundur. Ketika Su Yi memikirkannya, dia bangkit dan pergi keluar gua. Angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi dan hutan bambu berputar-putar. Selain danau biru, Jing Xing duduk bersila, dengan sabar menginstruksikan Yuan Heng, Ying Ke, Ge Qian dan lainnya dalam latihan mereka, menjelaskan keraguan mereka kepada semua orang. Di danau biru, Molo menaiki perahu teratai sambil membawa Ning Siji dan Cha Jin berenang di danau dan langit, dan dari waktu ke waktu akan terdengar ledakan tawa yang renyah. Wen Lingsui dan King Wan sedang memancing di tepi danau sambil berbisik. Di tebing yang lebih jauh, Wang Ke, Ye Luo, Bai Yi, dan Xuan Ning sedang mengobrol tentang sesuatu yang terjadi baru-baru ini di Great Wilderness. Segalanya tampak santai dan damai. Guru telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Tergantung situasinya, dalam waktu singkat, guru mungkin tidak akan keluar lagi. Wang mengambil secangkir teh dan menyesapnya dengan ringan. Ye Luo tiba-tiba berkata, wanita dengan asal-usul yang aneh, sejak dia muncul 3 bulan lalu, masih menunggu di luar gua Taixuan kita, dia sangat sabar. Namun, jika Xizun telah mengasingkan diri, tidak peduli berapa lama dia menunggu, dia ditakdirkan untuk tidak pernah mempunyai kesempatan bertemu Xizun. Saya tidak tahu siapa wanita itu. Itu memberi saya perasaan bahwa dia lebih kuat dari barang antik tua dari kerajaan Kaisar. Xuan Ning merenung. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Bai Yi mengangguk setuju. Siapa yang Anda bicarakan? Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Tuan sedang keluar. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.